di hari Senin aman. Ya, sebentar. Di hari Senin itu kita hanya kena di tanggal nanti 11 Maret ya, 8 April dan 15 April gitu. Jadi ada tiga hari yang akan terkena tanggal merah ya. Tapi semoga itu nanti bisa kita persiapkan bersama jadi tidak terlalu banyak HP-nya ya. Sebelum UTS ini nanti di pertemuan ke-6 ya. Itu ada hari raya Nyepi begitu. Nah, jadi semoga selain itu perkuliahannya lancar di hari Senin. Kalau memang nanti kalian yang nggak bisa gitu ya, ada dispensasi atau apa, ada dispensasinya itu lebih dari setengah mahasiswa satu kelas ini gitu. Nah, lebih baik nanti kita reschedule saja. Atau misalnya mau reschedule selain Senin misalnya, silahkan juga gitu. Tapi dipertimbangkan juga dengan jadwal yang lain ya. Khawatirnya nanti malah jadi bentrok. Karena jadwal ini teman-teman yang diisi akad itu ya, itu tidak sama dengan jadwal yang diberikan oleh prodi. Makanya semalam waktu di grup Tunas Mutu, feeling saya kok kayaknya kalian belum tahu padahal jadwal itu sudah keluar dari beberapa hari yang lalu di grup dosen gitu. Saya tidak tahu yang apakah Bu Meli atau dosen yang lain sudah ada yang share ke grup angkatan, tapi menurut Bu Meli udah di-share atau mungkin kalian tidak buka gitu. Makanya ini juga baru tahu ya dikiranya hari Rabu kan. Jadi jadwal yang final itu jadwal yang sudah saya share ke Tunas Mutu atau ke PJ mata kuliah dan itu mohon disebar ke teman-teman angkatannya ya. Jadi jadwal yang diangkat itu tidak yang digunakan. Itu saya tidak tahu masalahnya teknis ya, bukan saya yang mengatur gitu. Tapi yang pasti jadwal yang asli itu yang ada di PDF. Teman-teman ya, jadi kalian yang jadi PJ mata kuliah coba dicermati jadwalnya itu yang digunakan. Bukan jadwal yang diangkat. Dan kita dapatnya hari Senin ya di GHA 411. Oke, masih hybrid teman-teman tentunya ya. Nah, mata kuliah ini mempelajari apa ya? Kita akan mempelajari topik dasar statistika melalui pendekatan teoritis dan matematis. Apa saja akan dibahas? Nah, kita lihat. Meliputi konsep statistik dan sebaran contoh, metode pendugaan parameter, kriteria evaluasi penduga parameter, statistik cukup, penduga salang, dan pengujian hipotesis. Nah, jadi di dalam mata kuliah statistik matematik 2 ini ya, itu kita lebih banyak ke dalam ranah statistika inferensia. Kalau kalian ingat ya, statistika inferensia ada yang masih ingat nggak apa? Kan ada statistika deskriptif, ada statistika inferensia. Masih ingat nggak? Lupa. Statistika inferensia itu lebih kepada pengujian hipotesis, pendugaan parameter, artinya apa? Suatu proses yang kita lakukan ya untuk pengambilan kesimpulan bagi seluruh anggota populasi berdasarkan sampel. Jadi kalau di statistika dasar kita melakukan pendugaan parameter, kita melakukan pengujian hipotesis ya dengan rumus-rumus yang ada, dengan metode-metode yang sudah dipelajari di StatMat 2, nanti kita akan mempelajari kenapa ya kalau uji rata-rata itu ya pakainya adalah T atau kenapa Z, dari mana itu asalnya, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman akan mempelajari dapurnya seperti itu. Kenapa nggak uji, kenapa T gitu, kenapa ujinya Z kalau kalian ingat ya, pengujian rata-rata di statistika dasar. Nah, itu bisa kalian pelajari di sini. Nah, apa kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah StatMat 2? Nah, di sini adalah kemampuan mengenal dan memahami dasar-dasar teori statistika secara lebih mendalam dari segi matematis. Ya, jadi karena saya paham bahwa ini mata kuliah sebetulnya basicnya statistika banget, gitu. Maka kompetensi yang saya terapkan di sini itu adalah mengenal dan memahami, ya teman-teman. Saya yakin saya tidak bisa membuat kalian semua menguasai mata kuliah ini gitu. Jadi dengan mengenal dan memahami saja teman-teman sudah baik gitu ya. Dengan teman-teman bisa menjelaskan kembali, teman-teman bisa menjawab dan mengulang kembali gitu ya apa yang dipelajari itu menurut saya sudah cukup. Ya, teman-teman tidak perlu menguasai 100% topik yang ada di StatMat 2 ini. Oke, ini adalah capaian pembelajaran lulusan ya
yang dibebankan ke mata kuliah ini dari segi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Teman-teman bisa baca sendiri begitu. Nah, ini adalah pokok bahasannya. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ada statistik dan sebaran contoh. Ini di statis juga kita sudah pernah belajar. Ya, bagaimana kita mencari distribusi peluang dari suatu statistik gitu ya kalau kalian ingat. Jadi tidak hanya peubah acak atau variabel acak tunggal saja atau X saja atau Y saja yang bisa mempunyai distribusi peluang, tetapi statistik seperti X bar atau S misalnya ya atau fungsi dari suatu statistik itu juga bisa memiliki distribusi peluang. Ya, dari sini adalah topiknya untuk pertemuan pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pendugaan titik. Nah, di sini ya kalian bisa mempelajari bahwa kita itu bisa melakukan pendugaan parameter. Statistik itu kalau kalian ingat dia maknanya atau artinya itu adalah penduga parameter. Parameter itu punya populasi. Gitu kan? Populasi punya karakteristik numeriknya namanya parameter. Dan kita tidak selalu bisa mendapatkan nilai dari populasi karena ada keterbatasan waktu, SDM dan lain sebagainya begitu. Sehingga kita harus mengambil sampel gitu. Dari sampel nanti kita coba cari nih nilai yang bisa mewakili populasi yang disebut sebagai statistik. Bagaimana cara memperoleh statistik itu? Nanti kita akan menggunakan metode pendugaan titik namanya. Ada metode momen dan ada metode kemungkinan maksimum. Ada dua metode di sini yang kita pelajari. Begitu. Baru setelah itu kita akan mempelajari kriteria mengevaluasi penduga parameter. Jadi statistik yang tadi sudah kita peroleh berdasarkan metode momen dan metode kemungkinan maksimum, apakah sudah baik misalnya gitu ya? Apakah dia merupakan atau dia sedekat apa sih dengan parameter gitu? Atau sejauh apa sih dengan parameter yang sesungguhnya? Karena kita tidak pernah tahu nilai parameter yang sesungguhnya. Jadi apakah penduga parameternya itu sudah baik gitu ya? Nah, baik itu definisinya apa sih Bu? Kriterianya apa saja? Nanti kalian akan mempelajari ada yang namanya unbiased gitu ya. Unbiased itu penduga tak bias. Kemudian ada nanti berdasarkan batas bawah Cramer-Rao ya. Ini untuk melihat apakah statistik atau penduga parameter tersebut memiliki varians yang minimum. Lalu ada efisiensi relatif gitu ya terhadap penduga yang lain. Jadi kalau kita punya suatu parameter teman-teman di populasi ya, suatu nilai yang kita tidak pernah tahu nilainya berapa, misalnya rata-rata ya. Rata-rata dari misalnya banyaknya ibu yang meninggal pada saat melahirkan di seluruh Indonesia. Kita tidak pernah tahu nilainya. Tapi mungkin kalau kita mau menaksirnya atau menduganya berdasarkan beberapa kabupaten mungkin bisa gitu ya. Tetapi kan apakah nilai yang kita peroleh itu sudah cukup baik? Nah, itu kita pelajari di sini. Dan bisa jadi pada saat kita mengambil sampel yang pertama, lalu kita ulang sampel yang kedua, nilai penduga parameter dari sampel pertama dan sampel kedua itu bisa berbeda juga nilainya. Nah, itu bisa kita lihat dari efisiensi relatif suatu penduga terhadap penduga yang lain. Siapakah yang lebih baik gitu? Misalnya nilai yang ragamnya lebih kecil atau lebih besar, itu nanti kita akan pelajari. Oke. Nah, di penduga titik dan kriteria mengevaluasi penduga parameter inilah statistika inferensia itu ada. Jadi nanti kalau kalian melakukan suatu penelitian gitu ya, untuk menduga suatu parameter gitu, setelah mendapatkan nilai penduga parameter, jangan langsung digunakan. Tapi harus dilihat dulu kriteria-kriterianya ini sudah baik atau belum. Begitu. Seberapa dekat dia dengan nilai parameter yang sebenarnya. Ini lagi tahun politik ya. Jadi kalau kalian ingat dalam suatu pemilihan begitu lah, anggap di sini pemilihan presiden, pasti nanti akan muncul tuh yang namanya quick count gitu ya. Para lembaga survei itu pasti banyak yang mengeluarkan quick count. Nah, kalau kalian ingat pada saat mereka menampilkan hasil quick count begitu, mereka akan menyertakan yang namanya margin of error.
ya, atau ada yang menyatakannya mungkin bound of error gitu. Oke, nih hasil kami itu pokoknya punya margin of error itu adalah 10%. Gitu. Itu artinya apa gitu ya? Sebetulnya kan itu metode mereka ya untuk mendapatkan nilai atau hasil yang secepat mungkin, tapi dengan berusaha, kalau benar ya, mengambil titik-titik sampel yang representatif gitu. Karena lembaga survei juga nggak mungkin melakukan sensus seperti KPU gitu ya, benar-benar ada di semua lini masyarakat di seluruh Indonesia juga mereka nggak akan mampu teman-teman. Makanya mereka sampling. Jadi nilai atau hasil persentase yang mereka dapatkan itu disebut statistik. Gitu. Nilai perhitungan manual yang dari KPU itu adalah parameter persentase setiap calonnya itu. Ya, dan itu kita harus menunggu minggu-minggu gitu ya, bahkan mungkin lebih dari 1 bulan. Karena menghitung seluruh Indonesia. Nah, kalau kalian nanti sudah belajar ini, kalian bisa lebih kritis. Kalau ada lembaga survei yang menampilkan hasilnya, oke, pasangan A sekian persen, pasangan B sekian persen, pasangan C sekian persen. Margin of error-nya 10%. Artinya apa? Berarti ya hasil yang mereka peroleh itu dengan hasil sebenarnya yang dimiliki KPU itu perbedaannya itu tidak lebih dari 10%. Jadi bayangkan kalau errornya semakin kecil, ya, maka hasil yang mereka peroleh itu adalah semakin dekat dengan hasil yang sebenarnya yang akan dihitung oleh KPU. Paham sampai sini ya? Jadi kalau mereka benar ya integritasnya baik, ini secara ideal ya seperti itu harusnya. Kita tidak berbicara di luar ilmu statistikanya ya, maksudnya dari unsur-unsur politiknya gitu. Tapi kalau secara benar, konsepnya seperti itu dalam statistika inferensia. Jadi kalau teman-teman melihat suatu hasil survei, jangan langsung percaya. Tanya dulu margin of error-nya berapa. Ya, seyakin apa kalian mengatakan itu hasilnya begitu. Jadi harus lebih kritis seperti itu ya. Nanti kalian belajar nih di dua pokok bahasan ini. Baru nanti masuk ke statistik cukup ya. Apa yang ada di statistik cukup teman-teman? Statistik cukup nanti konsepnya adalah ternyata ya dalam suatu populasi atau dalam suatu sampel kita itu tidak harus mengambil seluruh informasinya gitu untuk yang namanya melakukan suatu kesimpulan atau menentukan suatu kesimpulan. Misalnya ya, apakah saya harus mewawancarai kalian semua untuk mengetahui misalnya di semester ini itu mata kuliahnya apa aja? Kan enggak gitu ya. Misalnya saya cukup bertanya pada 1 atau 2 orang saja gitu ya untuk mengetahui informasi mengenai kelas kalian gitu. Jadi nanti kita belajar bahwa ternyata dengan mengambil beberapa bentuk statistik saja, beberapa data saja lah mudahnya gitu ya. Ternyata kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan, teman-teman. Nah, itu kita pelajari di statistik cukup gitu. Makanya kenapa namanya adalah statistik cukup atau sufficient statistik kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya. Ya, karena tidak semua informasi di dalam sampel itu kita harus ambil ya, bukan berarti tidak berharga ya, tetapi ya kalau kita bisa mendapatkan suatu informasi yang lebih ringkas gitu tapi tetap ibaratnya gini, kalau saya cukup bertanya ke 3 orang gitu daripada saya harus mengunjungi 100 orang kalau hasilnya sama, ya saya mending ketemu sama 3 orang kan gitu. Kalau hasilnya sama antara 3 orang sama 100 orang, ya saya mending ketemu sama 3 orang. Nah, logikanya seperti itu. Ya, jadi nanti di sini ada penjelasan materinya, lalu ada penduga selang. Nah, kalau tadi pendugaan titik ini metode pendugaan parameter, di mana nanti penduga parameternya itu yang diperoleh hanya satu, teman-teman, karena dia titik namanya di situ, atau point estimation, begitu. Nah, pada saat penduga selang, nanti berarti penduga parameternya itu berbentuk selang atau interval. Ya, jadi misalnya kita tidak pernah tahu tadi misalnya persentase ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Apakah yakin 75% gitu ya?
atau misalnya apakah yakin kalau kita jawabnya adalah 60%, gitu ya. Terlalu spesifik gitu nilainya ya, 60% gitu. Tetapi lebih aman gitu ya ketika kita mengatakan bahwa oke, persentasenya itu berada di antara 60 sampai 65% gitu. Atau di antara 70 sampai 75%. Tentu lebih aman yang penduga selang. Karena nanti di penduga selang kita bisa menyertakan yang namanya derajat kepercayaan atau confidence interval. Saya yakin 90% bahwa persentase ibu-ibu yang meninggal pada saat melahirkan itu berada di antara sekian dan sekian persen dibandingkan hanya 70% mungkin ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari bagaimana membuat atau menyusun suatu penduga selang. Apa yang dikerjakan di sini berbeda dengan yang di statistika dasar. Kalau kalian ingat di Statdas, kalian sudah diberikan rumus tinggal menghitung. Kalau di sini kalian harus cari bentuk rumus untuk mencari penduga selang. Tuh ya, jadi apa namanya, teman-teman bisa lengkap gitu. Tahu kenapa waktu di Statdas itu rumus itu yang dipakai ya, gitu ya. Nah itu kalian pelajari ada di Statmat 2. Baru yang terakhir ya, kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis. Begitu. Nah di sini tentu konsep-konsep dasar dari pengujian hipotesis ini juga ada yang sudah kita pelajari di Statdas, tapi ada juga dan banyak yang belum ada di Statdas tentunya. Ya, kalau misalnya tadi saya sudah sampaikan, mengapa ya kalau mau menguji rata-rata itu pakainya Z atau T gitu. Kenapa itu yang digunakan? Nanti kalian belajar bahwa itu merupakan uji yang paling baik. Itu statistik uji yang paling baik yang bisa kita gunakan. Padahal mungkin sebetulnya metode lain banyak gitu ya, atau bentuk statistik ujinya banyak. Tapi kenapa yang dipakai yang itu? Karena itu merupakan uji atau statistik uji yang paling baik atau paling kuasa namanya. Gitu. Jadi nanti tuh kalian pelajari. Ya, oke, itu adalah pokok bahasannya. Ada 6. Ya, ini seingat saya lebih sedikit dibandingkan dengan Statmat 1. Gitu. Dan materinya insya Allah ya lebih mudah dibandingkan dengan Statmat 1. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Ya, paham konsepnya. Nah, pembelajarannya ya kalau Statmat 1, Statmat 2 memang lebih banyak kita saya mungkin lebih banyak ceramah begitu ya. Tapi kalau pada saat online seperti ini, makanya saya kurang suka online sebetulnya ya. Saya lebih suka luring begitu. Tapi saya nggak tahu kondisi karena sekarang banyak sekali yang di GHA ruangannya gitu. Kalau di GDS kan kita bisa mudah ngeceknya kalau mau misalnya luring dadakan gitulah istilahnya ya. Saya nggak tahu nih kalau di GHA seperti apa gitu ya. Tetapi ya kita usahakan nanti tetap kuliahnya adalah 2 arah. Tetap akan ada penugasan ya dengan saya juga memaparkan menggunakan PowerPoint misalnya gitu. Apa namanya, sesi presentasi mungkin minimnya di Statmat 2, tapi nanti saya usahakan ada. Mungkin untuk pertemuan 1 ini bisa jadi ya, nanti kita lihat. Karena untuk ke belakangnya sepertinya saya akan lebih banyak menjelaskan gitu ya. Saya akan lebih banyak menjelaskan. Oke, jadi bisa sinkronus, bisa asinkronus ya. Sebisa mungkin saya tetap sinkronus memberikan penjelasan kepada kalian seperti biasa. Kalau online tidak terlalu lama, nanti kita banyak lebih berbanyak berlatih soal gitu teman-teman ya. Oke. Nah, IPK-nya aman sejauh ini kalian semua? Alhamdulillah aman, Bu. Alhamdulillah ya. Yang lain aman nggak? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Aman, Wah, Bu. ya. Aman, Bu. Keren, keren, keren ya. Teman-teman yang lain ya, kalaupun ada mata kuliah mengulang, jangan merasa apa ya, apa namanya, rendah diri gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa. Ya, misalnya kalian harus ada yang mengulang, nggak apa-apa, jalanin aja. Ya, jalanin aja ya. Kadang di dalam perjalanan di kampus gitu ya, tidak selalu mulus, iya. Gitu. Bahkan ada yang mungkin dapat B, dia masih mengulang, ada gitu.
Ada yang sudah merasa bahwa oh di C udah menurut saya mata kuliah ini sudah cukup, sudah silakan. Yang tahu kemampuan itu adalah teman-teman sendiri. Jangan pernah berharap nilai sama dosen. Jangan pernah berekspektasi sama orang lain gitu. Yang tahu kemampuan diri itu adalah teman-teman sendiri. Gitu. Ya, jadi manfaatkan kesempatan yang ada nih. Semester 4 ini biasanya udah mulai bercabang-cabang, tadi saya sudah sampaikan. Nah, mata kuliah ini, mungkin mata kuliah dibandingkan mata kuliah di prodi penmat yang lainnya, mungkin bukan mata kuliah yang mudah. Nah, tetapi teman-teman bisa belajar. Saya tahu level mata kuliah ini gitu. Jadi saya juga tahu gitu ya, cara menyesuaikan dengan kalian. Ya, jadi kalau kalian aktif di kelas, ya kalau kalian sering mengerjakan soal, attitude kalian baik, ya, insya Allah lancar lah semuanya gitu. Kalaupun nanti ada suatu kelas atau mata kuliah yang lain yang mengulang, kalian harus mengulang, ulang aja nggak apa-apa. Ya, ulang aja teman-teman. Kalau orang baik, kalau kita terus jadi orang baik, insya Allah nggak akan dipersulit gitu ya sama yang maha kuasa. Tata krama, sopan santun sama dosen, misalnya Bu mau transparansi nilai atau misalnya menyatakan kesulitan gitu ya, silahkan ya. Apalagi di Statmat 2, saya sudah sering sarankan buat kelompok belajar. Kalau mau minta tutor ke kakak kelas kalian, minta tutor lah sama kakak kelas kalian. Ya, jadi jangan persulit diri sendiri maksud saya gitu. Ya, harus berusaha sendiri, jangan hanya beranggapan udahlah Bu Kori yang ngajar. Teman-teman saya kalau ngajar detail, nilai saya juga detail gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir dosen A, dosen B akan memberikan nilai baik, dosen A, dosen B tidak akan memberikan nilai baik, itu tidak. Ya, jangan seperti itu. Lagi udah semester tengah nih ya, biasanya udah mulai kalut begitu. Oke, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, baru penyesalannya itu nanti di akhir gitu kalau mau lulus gitu ya. Dan pada saat pengisian mata kuliah coba diperhatikan buku pedoman akademiknya. Jangan sampai ada mata kuliah wajib yang terlewat. Ya, jadi ada kasus di prodi lain itu mata kuliah wajibnya dia tidak isi, jadi dia baru bilangnya itu pada saat sudah mau SPS. Aduh, coba ya hati-hati. Saya kemarin juga mau lihat KRS saya, KRS ya mahasiswa dosen bimbingan akademik saya. Tapi ternyata sudah ditutup ya, saya telat informasinya sebelumnya, pada saat batal tambah bisa saya cek lagi. Ya, jadi ada dosen pembimbing akademik, kalau teman-teman merasa kesulitan, coba sampaikan ya. Jangan persulit diri sendiri teman-teman ya. Gitu. Itulah tujuannya ada dosen pembimbing akademik, ada misalnya teman-teman kelas begitu. Oke, termasuk di Statmat 2. Nah, ini peraturan umum kalian bisa lihat, saya ingin menyampaikan yang ini. Ketika di dalam kelas luring ya, wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan, tidak menggunakan kaos dan sandal ya. Aduh, ini saya juga kemarin sempat tidak sadar pada saat semester lalu, bukan kelas kalian ya. Jadi pada saat ujian, mereka sudah di dalam kelas, pada saat selesai ujian baru kelihatan ada yang pakai sendal gitu ya. Sendal, benar-benar sendal gitu, bukan sepatu. Jadi mohon ya, ini kan bukan hal yang bukan hal yang harus saya sampaikan sebetulnya teman-teman sudah dewasa. Semoga teman-teman bisa membawa diri dengan baik. Masalah absen, saya percayakan kepada Dewi sebagai PJ mata kuliah untuk merekap setiap pertemuan siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Gitu. Kalau misalnya kalian berencana atau berhalangan untuk hadir, silakan konfirmasi ke Dewi. Nanti Dewi yang menginformasikan ke saya, begitu. Ya. Lebih dari kalau misalnya kalian tidak hadir, tidak ada pemberitahuan, lebih dari 20% ketidakhadirannya gitu ya, maka sudah pasti dianggap tidak lulus, oke, dan mendapatkan nilai E. Nah, mohon diperhatikan. Oke, kemudian ini adalah referensinya. Statmat 1 BAIN juga, Statmat 2 ini juga masih BAIN, tapi nanti ada tambahan. Di sini ya, ada Mendenhall,
Ivanhoe kalau tidak salah nama bukunya. Itu bahasa Inggris tapi mudah dipahami. Ya, sepertinya kalau tidak diminta baca kalian tidak akan membaca buku-buku ini. Ya, kalian selalu dimanjakan dengan PowerPoint dari dosen begitu ya. Jadi apa namanya? Teman-teman baca aja gitu, di situ ada latihan soal dan lain sebagainya. Oke, ini kita lihat perinciannya. Oke, ini adalah rincian kegiatannya ya teman-teman. Jadi pertemuan pertama ini kita memahami mengenai statistik dan sebaran contoh tadi ya, yang sudah saya perlihatkan. Kemudian di pertemuan kedua, yaitu minggu depan, kita akan mempelajari mengenai metode momen. Nah, ini kita sudah masuk ke metode pendugaan parameter, ya. Pendugaan titik, ya artinya hanya ada satu buah penduga parameter, itu adalah metode momen. Kemudian dilanjutkan nanti metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood, begitu. Kemudian ada tadi ya kriteria penduga parameter yang baik itu seperti apa, nanti kita pelajari. Di pertemuan 5 kita belajar mengenai statistik cukup ya berdasarkan teorem faktorisasi dan sifat-sifat dari statistik cukup. Baru di pertemuan 6 kita belajar 6-7 ya, ini konsepnya itu adalah tentang statistik apa namanya? Penduga yang bersifat W gitu ya, atau umbu. Apa dia nanti kita belajar. Jadi dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator. Penduga tak bias terbaik bervarians minimum. Baru yang terakhir kita belajar tentang adanya keluarga eksponensial, bagaimana menentukan statistik cukup berdasarkan keluarga eksponensial. Jadi 5, 6, 7 ini fokus di dalam statistik cukup. Ya, jadi jadwal sebelum UTS ini kadang saya juga melihat kondisi teman-teman. Misalnya pada saat menjelaskan metode maksimum likelihood, Bu butuh satu pertemuan lagi misalnya untuk latihan. Oke, silakan, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi nanti kadang jadwal ini juga bisa berubah sesuai dengan pemahaman teman-teman gitu ya. Kemudian setelah UTS nanti kalian bisa melanjutkan dengan Bu Widi. Tanggung jawab saya sampai pertemuan 7 sampai dengan statistik cukup. Nanti setelah UTS ya baru yang namanya statistika inferensia itu apa materi utamanya gitu ya, core-nya itu ada di setelah UTS ini. Ya, jadi selang kepercayaan itu kalian akan pelajari bagaimana membuat suatu selang kepercayaan. Nah, itu kalian pelajari di pertemuan 9-10 begitu. Nah, di pertemuan 11 dan sampai terakhir nanti kalian akan mempelajari yang namanya konsep-konsep pengujian hipotesis. Ya, ada hipotesis sederhana, kemudian kalian akan mempelajari tipe-tipe kesalahan, kemudian taraf nyata atau alfa, ya apa itu alfa, gitu, apa itu p-value, kalian bisa belajar di situ. Nanti ada uji untuk sebaran normal, untuk binomial, ya, uji paling kuasa dan lain-lain. Nah ini sudah ada untuk di materi setelah UTS. Jadi sebelum UTS kita belajarnya metode pendugaan parameter dan statistik cukup, teman-teman ya. Saya yakin kalian bisa mengikuti. Ya, jadi memang kalau materi nggak mungkin dari pertemuan 1 ke 16 semakin mudah itu nggak mungkin kan. Kalian kalau jadi guru emang kalau ngajar materi kalau semakin bertambah pertemuan semakin mudah kan tidak. Ya, tentu akan semakin meningkat levelnya begitu. Jadi jangan takut ya, jangan takut ya teman-teman pasti bisa lah melalui mata kuliah ini. Nah, itu ya penjelasan mengenai RPS untuk apa namanya pertemuan pertama ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Jangan pusing dulu, ya kita belum belajar. Mata kuliah semester ini apa aja? Coba sebutkan. Halo?
Halo Halo Ibu. Ibu. Mata kuliah wajibnya apa aja semester ini? Metode numerik, Terus, statistika matematika 2, ya, logika dan penerapan ilmiah, ah, terus analisis real, ya terus. terus apa lagi ya Bu? Saya lupa. Yang lain coba bantuin tuh. PDE Bu, PDE. PDE, Bu. PDE. PDE. Udah, ada lagi kah? Ada lagi Bu, Geoanalitik, georuang. geometri Geometri ruang. analitik, geometri ruang. Oh, oke. Udah. Sama PMM Ya. SMP. Oh, PMSMP. Iya, PMSMP. Oke. Wow. Kayaknya kalian harus banyak asupan sih semester ini. Bu, iya Bu, itu Masya Allah banget deh. Ya, MKU-nya berkurang lagi. ya emang kalau MKU-nya pertama nilai kalian dijamin bagus. Tuh, Ya, semangat. seenggaknya nggak ngitung semua gitu, Bu. MKU kan ya. Kalian gimana sih? Kalian kan memilih penmat. Ya, jadi mau tidak mau mata kuliah seperti itu. Oh, ternyata luar biasa mata kuliah semester ini. Ada Unreal ya, ada numerik gitu ya. Luar biasa. Berarti emang ya itu tadi saya bilang nggak mungkin semakin banyak pertemuan semakin apa namanya menurun. Pasti levelnya meningkat ya, berarti kemampuan kalian, wawasan kalian itu akan semakin meningkat teman-teman. Ya, namanya juga mau semester semakin bertambah semesternya, mau semester akhir ya. Jadi teman-teman persiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, ingat tujuan akhirnya ya, biar teman-teman semakin semangat buat kelompok belajar. Saya nggak akan capek ngomong itu ya, buat kelompok belajar gitu. Oke. Jadi pertemuan pertama ini ya pengenalan FPS. Tapi di sini kalau kalian lihat ya, pertemuan pertama ini ya materinya adalah statistik dan teori sebaran contoh. Saya berharap sebetulnya kita luring ya. Jadi karena ini materinya bisa teman-teman pelajari, jadi ini menjadi tugas kelompok saja ya, tugas kelompok. Karena yang lain ini saya ini teknis sekali ya, materi selanjutnya saya pasti akan menjelaskan gitu. Jadi pertemuan pertama itu lagi saya jadikan tugas kelompok duluan ya, karena yang lainnya ini pasti kita akan berlatih bersama ke bawahnya, ini akan sangat-sangat berlatih begitu. Jadi untuk pertemuan pertama ya, saya berikan kesempatan kalian untuk mempelajarinya secara berkelompok dengan membuat rangkuman. Bukan mentranslate ya, tapi merangkum. Sumber bacaannya saya berikan satu sumber. Ini ya, nanti saya share bukunya. Ini bahasa Inggrisnya mudah dipahami teman-teman. Kalian kalau nggak diginin kalian nggak baca soalnya. Saya tahu ya. Nih di bab 7 ada sampling distribution dan teorema limit pusat. Jadi statistik dan sebaran contoh itu adanya di sini, sampling distributions namanya, dan teorema limit pusat. Itulah kenapa di RPS tadi ada bagian bahwa teman-teman bisa memahami teorema limit pusat. Ada 5 bab di sini. Introduction, kemudian sampling distribution, hubungannya dengan distribusi normal, kemudian yang ketiga adalah teorema limit pusat, ini pembuktian dari teorema limit pusat, baru yang terakhir adalah pendekatan normal kepada pendekatan distribusi binomial. Ya, jadi silakan nanti dibaca, dirangkum, ya, ke 5 bab ini. Bukan mentranslate. Jadi kalian bukan mentranslate, menulis ulang gitu, tidak, tapi merangkum. Ya, ini ada 5 bab. Kalian ada berapa orang di kelas ini, Dewi? 39 Ibu. 39. Iya, sama PMM. Oh iya, ada mata apa? Mahasiswa PMM ya. Siapa namanya? Ada siapa ya? Ini kayaknya ada orangnya di sini, Bu. Halo, siapakah? Ade namanya? Iya, Bu. Kusmaladi. Ade Kusmaladi. Oke, Ade dari mana, Dek?
Dari Makassar, Bu. Wah, selamat datang ya. Kamu ke Jakarta atau tetap di Makassar? Di Jakarta, Bu, lagi di asrama sekarang. Oh, oke. Asrama mana, Dek? Asrama yang di kampus B. Oh, di kampus B. Adakah teman lainnya atau sendiri? Sama teman-teman lain, Bu. Oh, ada teman-teman yang lainnya. Oke, Ya, Adek, salam kenal ya. Prodi apa, Adek? prodi pendidikan matematika, Bu. Oke, sama. Iya, Dan semester 4 juga kah? iya, Bu. Oke. Oke, Adek. Selamat berbaur dengan kami, Adek ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada apa kesulitan atau apa bisa disampaikan ke Dewi begitu. Ya, namanya Adek. Jadi saya manggilnya kayak manggil adik saya ya. Oke, Dek. Ya, teman-teman ya. Jadi pertemuan pertama dengan Adek berarti berapa orang ya? 39, Bu. Oke, 39 ya. Nanti saya buatkan saja grupnya. Teman-teman setelah ini mohon dibuatkan grup WhatsApp ya Dewi seperti biasa kalau kuliah. Iya, Bu, siap. Hanya nanti Vkonnya sekitar 1 jam, kemudian nanti sisanya kita berlatih untuk soal, kemudian keaktifannya coba dibangkitkan lagi seperti kuliah-kuliah sebelumnya biar teman-teman bisa mendapatkan poin tambahan. Ya, jadi tugas kelompok saya buat di pertemuan 1 ya untuk membuat rangkuman materi sampling distribution dan teorema limit pusat. Minggu depan saya mau membahas ini dulu berdasarkan hasil diskusi kalian. Ya, baru nanti kita mempelajari ke metode momen dan maksimum likelihood dan seterusnya. Itu pasti saya yang lebih banyak menjelaskan detail ya dan bagaimana teknisnya begitu, perhitungan dan lain sebagainya. Jadi saya minta kalian untuk pertemuan pertama membaca dan merangkum sampling distribution dan teorema limit pusat. Minggu depan kita bahas, mungkin ada secara acak salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi gitu ya. Entah hanya bagian sampling distribution hubungan dengan norma atau teorema limit pusatnya saja gitu ya, atau nanti setiap subbab ini saya pilih secara acak satu kelompok begitu. Ya, bisa saja. Dibuatnya dalam apa, Bu? Dalam Word atau seperti apa? Buat saja dalam suatu PowerPoint. Agar kalian tidak men-translate full ya. Kalau dibuat Word, saya yakin sebagian besar mungkin akan mengerjakannya itu translate full begitu. Jadi saya minta untuk merangkum sesuai dengan interpretasi kalian ke dalam sebuah PowerPoint gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti silahkan dibuat grup WhatsApp-nya dulu. Nanti saya yang bagi kelompoknya. 39, kalau begitu mungkin satu kelompok 5 orang cukup ya. Nanti 5 atau 6 orang lah saya coba bagi begitu. Jadi pertemuan pertama untuk materinya teman-teman baca dulu ya. Baca dulu nanti minggu depan baru kita diskusikan. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Untuk kelompoknya bebas atau dipilihin sama ibu ya, Bu? Saya cantik. Saya nanti yang bagi Oh, ya. oke. Oke, nanti Ya, saya yang Ibu. bagi. Nanti Terima saya kasih. share makanya buat grup WhatsApp-nya dulu ya. Buat grup WhatsApp ya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, setelah ini ada kuliah atau sebelum ini ada kuliah? Sebelum ini ada kuliah, setelahnya ada kuliah, Bu. Masya Allah. Keren. Setelahnya itu jam 1 berarti ya? Ya, jam 1 nanti. Oke, kalau begitu. Oke, teman-teman, silakan ya. Nanti nih saya share setelah dibuatkan grup WhatsApp-nya, e-book-nya. Jadi teman-teman bisa langsung berdiskusi. Jadi waktu yang tersisa silakan berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompoknya di pertemuan pertama ini ya. Minggu depan kita bahas begitu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Semoga penjelasan di awal ini bisa menambah motivasi kalian karena saya sudah mengenal kalian dari semester berikutnya dan kelas ini lumayan aktif bertanya, lumayan aktif mengerjakan soal. Jadi saya optimis untuk kuliah ini kalian juga semua akan lulus begitu ya. Semoga
itu terwujud begitu demi kebaikan dari kalian masing-masing. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih banyak, Ya, Ibu. live ya.